Anak-anak semuanya, langkah pertama kita klik literasi, karena pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal tentang literasi. Kita pilih jenjangnya karena kita akan membahas terkait tentang tingkat pembelajaran SD. Kita klik SD, MI atau paket A, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya kita pastikan ini semuanya sudah benar, kita login. Kemudian kita masukkan nama peserta, misalkan nama pesertanya ini, kemudian tanggal lahirnya, berapa, bulannya apa, tahunnya apa, maksudnya tahunnya berapa, kemudian tokennya. Nanti kalian semuanya akan dikasih token oleh Bapak Ibu Dewan Guru kalian. Kemudian kita submit setelah token dimasukkan. Berikutnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, mari kita baca bersama-sama. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi, kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kita lihat dalam bacaan tersebut, terlihat bahwa Udin mempunyai harapan untuk bisa bersekolah. Lah ini, agar mereka bisa bersekolah. Oleh karena itu jawabannya adalah ingin bersekolah. Oke, kita klik ingin bersekolah. Berikutnya kita klik soal berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Anak-anak semuanya, kita lihat bahwa di teks ini Udin merupakan anak yang pekerja keras. Karena apa? Di sini mereka melakukan atau mengamen di tengah kebisingan. Nah ini, kemudian beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan. Ini menunjukkan bahwa Siti dan Udin merupakan seorang anak yang pekerja keras. Kemudian mereka juga dengan suara sesak, suara serak, dan napas yang sesak. Ini juga menandakan bahwa dia pekerja keras dan sabar dalam mencari nafkah. Oleh karena itu jawabannya adalah pekerja keras dan sabar. Oleh karena itu kita klik pekerja keras dan sabar. Soal berikutnya. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Nah, kita lihat di sini anak-anak semuanya. Nah,
Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Lah, ini menandakan bahwa Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Oleh karena itu, pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian dilihat untuk kalimat berikutnya. Om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Di paragraf ini bisa kalian lihat bahwa tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Oleh karena itu, pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah. Begitu anak-anak. Oleh karena itu kita centang yang pertama benar, kemudian yang kedua kalimatnya adalah salah. Selanjutnya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Lah, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Kita lihat sangat jelas sekali, mereka menyanyi. Oleh karena itu kita ketik di sini menyanyi. Lah, menyanyi di jalan. Oke, berikutnya soal kelima, pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Nah, yang pertama, suka memberi uang receh dengan seadanya. Nah, kita lihat di situ terlihat bahwa Siti dan Udin itu menyanyi di tengah kebingungan, menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Nah, ini menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Ini menandakan bahwa yang akan memberi uang receh kepada Siti dan Udin adalah om dan tante. Oleh karena itu, untuk kalimat suka memberi uang receh dan seadanya adalah om dan tante. Berikutnya, pernyataan yang kedua, suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Lah, beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak. Lah, ini menandakan bahwa yang berkeliaran di jalan dengan menyanyi dengan suara serak dan napas adalah Siti dan Udin. Oleh karena itu kita tarik ke atas. Lah, jadi jawabannya seperti ini anak-anak semuanya. Oleh karena itu mari kita centang sini, kemudian ini ke sini. Soal berikutnya, anak-anak semuanya, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Kita lihat bahwa di gambar ini, anak-anak semuanya, di gambar ini sudah menggambarkan uraian atau puisi di sini. Kenapa? Di sini terlihat dengan baju rombengan. Lah, ini terlihat Siti memakai baju rombengan. Mereka menyanyi di tengah kebisingan. Lah, terlihat mereka membawa gitar, melakukan bernyanyi. Nah, kemudian di sini
sangat terlihat bahwa gambar yang di sini menggambarkan puisi yang ada di sini. Oleh karena itu, marilah kita jawab alasannya sebagai berikut. Yang pertama, pada gambar yang ada terlihat ada anak yang memakai baju rombengan serta membawa gitar yang digunakan untuk bernyanyi sesuai cerita yang ada pada teks di sebelah kanan. Begitu anak-anak. Berikutnya kita ke soal berikutnya. Kita baca bersama-sama. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, adapun pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Kita lihat di sini. Lingkaran hitam di bawah mata bisa disebut mata panda. Bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, jawabannya adalah karena apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Penyebabnya karena kurang tidur. Oke. Berikutnya, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, penyakit yang berlipat ganda kita lihat pada bacaan sebelah kiri yang ada pada poster ini. Nah, ini. Tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, berarti jawabannya adalah penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Coba kita lihat. Nah, berarti jawabannya adalah serangan jantung dan stroke. Oke. Kita klik soal berikutnya. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Sangat jelas anak-anak semuanya. Tujuan teks di atas adalah menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Karena apa? Karena di sana ketika kita kurang tidur itu menyebabkan beberapa penyakit. Tadi sudah disampaikan ada mata yang membuat mata kita menjadi seperti mata panda. Kemudian akan melipat gandakan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke.
Bahkan jika di sini disebutkan ada juga hubungan yang terus-menerus antara kurang tidur dan penambahan berat badan, insulin, resistensi, dan diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teks tersebut menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Berikutnya anak-anak, soal ke-10. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, yang pertama ini manfaat ketika kita tidur cukup. Yang pertama, kita di sini disebutkan kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah. Berarti kalau cukup tidur, kita tidak mudah marah mungkin. Kemudian, kalau kurang tidur, kita tidak fokus dalam belajar. Oleh karena itu, kita harus cukup tidur agar fokus dalam belajar. Kemudian, kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Oleh karena itu, kalau kita cukup tidur, kita tidak akan mudah lupa. Kemudian manfaat lainnya di sini tadi, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit seperti jantung, serangan jantung, dan stroke. Juga akan terhindar dari penambahan berat badan, insulin, resistensi, dan diabetes. Oleh karena itu, mari kita cermati pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, ini membantu kita untuk fokus dalam belajar. Nah, membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Nah, ini tadi fokus dalam belajar. Kemudian mudah lupa karena kurang tidur. Jika kita cukup tidur, maka kita lebih mudah mengingat sesuatu. Kemudian membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Kemudian menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Ini jika kalian kurang tidur. Dan di sini pertanyaannya adalah manfaat tidur yang cukup, alias tidur kita tidak kurang. Oleh karena itu jawaban yang ini merupakan bukan pernyataan yang benar. Berikutnya, soal ke-11. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Kita lihat prasekolah 3 sampai 5 tahun. Prasekolah 3 sampai 5 tahun berarti 10 sampai 13 jam. Berarti sini. Kemudian usia sekolah 6 sampai 13 tahun. 6 sampai 13 tahun berarti 9 sampai 11 jam. Berarti ke sini. Begitu. Oleh karena itu kita coba menarik garis seperti ini. 6 sampai 13 9 lah. Oke. Berikutnya soal ke-12. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi formasi tersebut. Kita lihat. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Kita lihat usia 20 tahun. Coba saya kasih garis biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Usia 20 tahun memiliki lama tidur 20 tahun, mana 20 tahun? Berarti di sini antara 18 lah sampai 25 tahun, maka lama tidurnya adalah 7 sampai 9 jam. Sedangkan usia 60 tahun berarti di sini lamanya adalah
7 sampai 9 jam. Berarti usia, maksudnya berarti lama waktu tidur adalah sama, yakni 7 sampai 9 jam. Berarti di sini kita centang nanti. Berikutnya orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Ini benar, seperti yang dikatakan tadi, bahwa orang yang kekurangan tidur akan menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Ini kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa, sehingga pernyataan tersebut adalah benar. Ini benar dan ini juga benar tadi. Berikutnya soal ke-13. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Nah, anak berumur kelas 5 SD itu rata-rata berumur berapa anak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Berumur 10 tahun atau 11 tahun lah, maka kategorinya di sini anak-anak. Sehingga waktu tidurnya adalah 9 sampai 11 jam setiap harinya. Oleh karena itu jawabannya di sini kita ketik 9, di sini 9 sampai 11 jam. Kita coba 9 sampai 11 jam. Alasannya karena anak usia SD kelas 5 berumur rata-rata sekitar 10 sampai 11 tahun, sehingga mempunyai kebutuhan tidur 9 sampai 11 jam. Oke, berikutnya kita ke soal 14. Ini pernyataan cerita baru anak-anak. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh, kami lihat kamar mandinya Bu. Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga, Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini.
Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek jentik itu Bu? Tanya Nuha. Oh itu, kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan, yakni untuk apa anak? Untuk membasmi jentik-jentik tadi. Pertanyaannya, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Kita lihat. Nah, kita lihat. Pagi itu sekelompok itu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Nah, ini menandakan bahwa rumah Nuha berada di Jalan Mustika. Kita ketik Mustika. Oke, kita klik soal berikutnya. Soal ke-15. Kita langsung ke poin soalnya karena sudah kita baca tadi teksnya. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, yang pertama, rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Nah, kita lihat di bacaan ini. Kira-kira kita lihat. Nah, ini tidak ada kartu kuning hari ini. Ini menandakan bahwa di rumah Nuha tidak terkena kartu kuning. Karena apa? Karena rumah Nuha sudah bersih. Berarti ini betul anak-anak. Berikutnya, banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha. Ini salah. Karena apa? Karena di rumah Nuha sudah dibersihkan. Seperti yang diterangkan dalam teks di atas. Nah, kemudian Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Dari bacaan di atas disebutkan bahwa rumah Nuha sudah bersih sehingga tidak ada jentik-jentik yang ada di rumah Nuha, khususnya di bak mandi yang telah dibersihkan. Oleh karena itu ini kita centang karena ini pernyataan yang benar. Nah, berikutnya kita ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Kita lihat. Yang pertama, sedih karena terdapat jentik di rumah Nuha. Ini merupakan pernyataan yang salah karena rumah Nuha tadi sudah dijelaskan bahwa rumah Nuha bersih. Kemudian yang kedua, senang karena kamar mandi rumah Nuha bebas jentik. Lah, ini yang benar. Kemudian yang ketiga, terkejut karena akan ada gerebek jentik. Landak Nuha tidak terkejut, Nuha senang sekali. Kemudian yang keempat pilihannya adalah heran karena tim pasukan biru boleh masuk kamar mandi. Ini disampaikan dalam teks tersebut tidak cocok. Karena apa? Nuha sangat senang, tidak heran. Oleh karena itu jawabannya adalah senang ini anak-anak. Karena Nuha senang dikarenakan
kamar mandi rumah Nuha bebas jentik. Oke, soal berikutnya, soal nomor 17. Kita langsung ke soalnya. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan isi cerita? Nah, kita lihat. Yang pertama, Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Ini terlihat pada kalimat. Kita lihat. Nah, permisi, boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya Bu? Lah, ini menandakan bahwa Mbak Nurul sangat sopan, sehingga jawaban ini yang benar. Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Kita ke soal berikutnya. Pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya yang ada di lajur kanan. Yang pertama adalah Mbak Nurul. Tadi Mbak Nurul adalah petugas kesehatan yang meriksa rumah-rumah warga yang memakai baju biru. Kemudian Nuha adalah anak yang rumah didatangi oleh petugas kesehatan. Bagus. Berikutnya soal nomor 19. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerebek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar atau kegiatan yang klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai dan pada kolom yang salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Tadi terlihat menanam pohon serai. Apakah benar di sini ada? Kita lihat. Menanam pohon serai. Lah, ini berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Berikutnya pernyataan yang kedua, membersihkan selokan. Kita lihat di sini. Kita lihat bahwa di sini tidak ada kalimat yang menunjukkan membersihkan selokan. Kemudian untuk yang ketiga, membersihkan taman. Kita lihat di sini terlihat orang-orang membersihkan taman. Oh, mohon maaf. Ternyata di sini ada membersihkan selokan. Kemudian ini membersihkan taman dan lapangan. Nah, jadi menanam pohon serai benar, membersihkan selokan benar, membersihkan taman juga benar. Berikutnya soal nomor 20. Kita lihat langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, di sini kita lihat bahwa agar bisa mencegah nyamuk bersarang, kita lihat di sini adalah membersihkan selokan, kemudian membersihkan taman dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk. Berarti ini semua kan ada di halaman rumah, berarti ini benar. Kemudian menanam pohon serai, tadi sudah dikatakan bahwa menanam pohon serai juga bisa mengurangi sarang nyamuk. Kemudian menguras bak mandi
Ini tadi juga dikatakan bisa mencegah sarang nyamuk. Kemudian memakai seragam biru ini salah anak-anak, karena memakai seragam biru ini hanya digunakan sebagai atribut bagi Mbak Nurul sebagai petugas untuk mengecek kebersihan yang ada di rumah-rumah. Jadi tidak bisa digunakan untuk mencegah jentik-jentik, hanya sebatas seragam. Oleh karena itu jawabannya adalah kita centang ini. Sedangkan untuk memakai seragam biru tidak kita centang. Berikutnya soal nomor 21. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Nah, kita lihat sudah sesuai karena pada gambar sudah nampak warga menyapu halaman, membersihkan selokan dan taman. Ada petugas yang memakai seragam biru yang memeriksa sesuai yang ada pada teks bacaan tersebut. Oke. Soal berikutnya. Oh, ternyata selesai tes. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, begini anak-anak. Demikian tadi anak-anak semuanya tentang pembahasan simulasi AKM untuk SD kelas 5 tentunya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan mengantarkan kalian sukses pada kegiatan ujian AKM atau ANBK. Jadi saya ingatkan lagi bagi kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe channel ini agar kalian semuanya bisa atau mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.